Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan wattaqullaha alladzi tasyaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang telah begitu banyak memberikan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, disertai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kemampuan kita dapat melaksanakan sebagian kewajiban kita. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Shalawat dan salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah atas ukhuwah junjungan kita, wa nabiyana wa habibana Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam itu sampai kepada kita semua dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa konsekuen, konsisten, dan komitmen melaksanakan seluruh ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya tidak lupa pula selaku khatib tentunya tidak akan lupa untuk menyampaikan salah satu rukun daripada khutbah itu sendiri adalah berwasiat, khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada kita semua. Untuk itu di dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala apapun yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan mari kita senantiasa berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan takwa kita menjadi bekal kita untuk menikmati kehidupan di dunia dan di akhirat, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita maklum bersama bahwa Jumat hari ini 11 April 2025 bertepatan dengan 12 Syawal 1446 Hijriah. Oleh karena itu insya Allah khatib kembali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Idul Fitri atau halal bihalal. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan yang agung dan mulia, bulan yang penuh dengan barokah, bulan rahmat dan magfirah sekarang telah meninggalkan kita semua. Syukur alhamdulillah kita telah lulus dari ujian saum selama 1 bulan. Kita semua telah menyambut kedatangannya dengan bermacam-macam ibadah, baik ibadah badaniyah, maliyah,
salbiyah dan ijtimaiyah, bukan saja dengan tenaga dan pikiran, akan tetapi dengan harta seperti zakat, fitrah, sedekah, infak dan lain sebagainya. Masyurul muslimin rahimakumullah, di waktu siang kita semua mengosongkan perut dan menahan nafsu syahwat. Bila malam tiba, kita semua mengurangi tidur karena dipakai untuk tarawih dan syahur, mengikuti ceramah menjelang tarawih. Bahkan sebulan dan juga sebagian ada orang yang iktikaf terus, disambung dengan mengeluarkan zakat fitrah, diiringi dengan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid, mengesahkan dan memuji Allah Rabbul Alamin. Kita semua pergi berduyun-duyun menuju lapangan-lapangan, menuju masjid-masjid dan tempat-tempat untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Sebulan lamanya penuh dengan macam-macam ibadah. 1 bulan sudah diisi dengan amaliyah-amaliyah yang soleh. Mudah-mudahan segala usaha dan amaliyah soleh tersebut menjadi suatu kebaikan untuk kita semua sebagai bekal di dunia dan di akhirat. Masyurul muslimin rahimakumullah, hari-hari setelah hari lebaran, maka pada umumnya umat Islam adalah disibukkan dengan berbagai macam kegiatan yang dikaitkan dengan Idul Fitri yang populernya disebut halal bihalal. Halal bihalal tersebut pada kenyataannya tiada lain adalah silaturahim, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam itu sendiri. Hanya ada bedanya kalau silaturahim kapan saja waktunya dapat dilaksanakan, sedangkan halal bihalal harus dilaksanakan setelah selesai saum dan Idul Fitri. Selain itu juga tidak sedikit kegiatan tersebut maka diisi dengan acara bermusafahah, bersilaturahmi di dalam rangka mempersatukan saudara-saudaranya, tetangganya dan kerabat-kerabatnya, yaitu untuk memaafkan dari semua dosa yang pernah mereka laksanakan. Hadirin yang berbahagia, di dalam melaksanakan halal bihalal atau silaturahmi, rupa-rupanya sudah cukup dan sudah waktunya umat Islam dapat merubah cara, yaitu dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Halal bihalal harus jauh dari kemewahan. Orang Sunda mengatakan umatak nyolok mata binselik, yang akibatnya menjadikan sedih terhadap fakir miskin atau terhadap rakyat kecil. Orang kaya menikmati berbagai makanan yang enak, tempatnya di gedung yang hebat, sedangkan rakyat kecil hanya melihat dari gubuk-gubuk butut, dari teras-teras toko, dari kolong-kolong jambatan dan lain-lain. Oleh karena itu, kapan kita semua menghubungkan silaturahmi, menghubungkan kasih sayang terhadap mereka? Pantaskah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ugunuhum fi hadzal yaum," rayakan mereka pada hari ini, maksudnya pada hari raya Lebaran. Maksudnya pada hari raya Idul Fitri, kaum fakir miskin yaitu harus disenangkan. Jangan biarkan mereka kesana kemari hanya untuk mencari makanan. Hadirin rahimakumullah, di dalam melaksanakan halal bihalal, saling membebaskan dosa dan kesalahan antara sama umat muslim ditandai dengan cara-cara yang islami, yaitu dengan berjabat tangan. Berjabat tangan adalah merupakan salah satu bukti keinginan umat Islam, yaitu untuk membersihkan diri dari bermacam-macam dosa dan kesalahan yang pernah ada di antara mereka. Jadi bukti ternyata saudara-saudara muslim dengan muslim yang lainnya, maka harus tetap menjaga silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, "Mamin muslimin yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahu ma taqabbala ayyatafarraqa."
yang artinya dua orang muslim yang bertemu sambil berjabatan tangan, niscaya diampuni dosanya sebelum berjabatan tangan keduanya terlepas kembali. Hadis Abu Dawud. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, agar dosa di antara kita dan yang lainnya dapat terhapus dan saum kita menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kalau di dalam kesempatan setelah Idul Fitri diadakan halal bihalal atau silaturahim, saling mengunjungi, saling memaafkan dari semua dosa. Sebaliknya alangkah ruginya seumpamanya kesempatan yang baik ini tidak digunakan oleh kita semua, sebab orang yang tidak mau mengulurkan tangannya untuk memaafkan kesalahan orang lain itu adalah bukan ciri orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala'afina 'anin nas." Ciri-ciri orang yang takwa itu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin rahimakumullah, manusia harus mau memaafkan kesalahan orang lain, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kepada kesalahan manusia. Kekuasaan Allah yang tidak ada batasnya dan tidak akan mengurangi kasih sayangnya untuk memberikan ampun kepada hambanya yang mau bertobat kepadanya. Sedangkan manusia yang kekuasaannya terbatas, malah kekuasaannya ada ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia menyombongkan dirinya sampai-sampai tidak mau mengulurkan tangannya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka ampuni mereka dan bebaskan dosanya, sesungguhnya Allah mencintai kepada orang-orang yang membuat kebaikan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kita semua sadar bahwa tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak pernah salah, apalagi pada hubungan antara manusia. Suka ada saja percekcokan yang dapat menimbulkan kejelekan. Ini merupakan satu bukti bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan dan kesilapan. Pantas saja para ahli filsafat memberikan atau memberi pengertian mengenai manusia yang baik, bahwa manusia yang baik itu bukannya manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, akan tetapi manusia yang sanggup memperbaiki kesalahannya, memperbaiki dirinya dari kesalahan yang pernah dilakukannya oleh dirinya sendiri. Salah satu cara memperbaiki kesalahan tersebut yaitu maka dengan cara meminta maaf halal bihalal atau silaturahim. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, salah satu hikmah yang terkandung di dalam Idul Fitri yaitu pulangnya, kembalinya batin kita kepada kesucian sampai menimbulkan kasih sayang kepada sesama, dan keinginan untuk memelihara diri dari dan menjauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang memiliki rasa kasih sayang tentu saja akan mudah mengeluarkan hartanya, membantu saudara-saudaranya yang serba kekurangan. Silaturahmi adalah satu usaha mendekatkan hubungan, merupakan usaha yang mulia yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah silaturahmi merupakan bukti imannya manusia kepada Allah dan kepada hari akhir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir harus mau mengulurkan tangannya, harus mau menghubungkan kasih sayangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, malah di dalam hadis tersebut dan hadis-hadis juga menyebutkan
bahwa nanti pada hari kiamat ada dua manusia yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang memutuskan persaudaraan kepada manusia yang jelek terhadap tetangganya. Hadis riwayat Ghazali. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Dua hadis yang barusan khatib sampaikan adalah merupakan perintah kepada kaum muslimin dan muslimat agar tetap dapat memelihara silaturahmi kapan saja waktunya, di mana saja, selama kita mempunyai kesempatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa fa'alul khairati wajtanibu anisayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullah ibadallah ila ma da'akum wa shollu wa sallimu 'ala man billahu adakum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'ina warda anna bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultani. Allahumma ya Allah yang Rahman dan Rahim, saat ini kami duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini ya Allah, membungkuk ruku membesarkan Engkau ya Allah, dan kami sujud merendahkan diri tunduk hanya kepada Engkau ya Allah. Kami berdiri tegak ketika sholat membesarkan Engkau ya Allah, dengan penuh harapan menyampaikan doa dan permohonan perlindungan kepada kebesaran-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, kami ini bergelimbang dosa terhadap diri sendiri, dosa terhadap bersama dan saudara. Sungguh besar dosa terhadap kedua orang tua yang telah memelihara, menjaga dan membesarkan kami dengan penuh penderitaan. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, serta menyapihnya menyusunya selama 2 tahun. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunilah kami ya Allah, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang kepada kami di waktu kecil. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, dan Engkau pun maha mengetahui akan keadaan hati-hati kami. Engkau maha Rahman, maha Rahim, dan maha pemaaf pemilik dari segala ampun. Ampuni kami ya Allah, ampuni kesalahan saudara-saudara kami ya Allah, dari segala kesalahan dan kehilapan kami, dari lemahnya iman kami, dari ketidakberdayaan kami, dari jeleknya lisan-lisan kami, dan dari jeleknya iman-iman kami. Kami sadar ya Allah, Engkau yang telah menciptakan kami adalah hamba-Mu yang serba lemah, hina, dan penuh dosa. Engkau yang maha kaya di atas hamba-Mu yang miskin, papa, dan tak berdaya. Engkau maha bijaksana di atas kelebihan hamba-Mu yang sombong, angkuh, dan congkak. Oleh karena itu ya Allah, maafkanlah kesalahan dan kehilapan kami semua. Terimalah amal ibadah kami ya Allah, terimalah saum kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, dan permohonkanlah dan perkenankanlah permohonan kami semua ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.